حروفه ونور به قلبي وسمعي وقلبي فصلي وسلم يا إلهي على النبي وآله وأصحاب بهم نلت بغيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa apa saja? 1. Masuknya sesuatu benda ke dalam tubuh. 2. Bersetubuh. 3. Haid dan nifas. 4. Melahirkan. 5. Sengaja menggunakan suatu dari baru 7. Murtad. 8. Gila. 9. Pisah dan mabuk. Siapa saja yang tidak wajib berpuasa? Anak laki-laki, manusia, orang yang sedang haid dan nifas, orang yang sengaja berbuka pada siang hari. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa karena lupa. 2. Sesuatu yang membatalkan puasanya Karena tidak tahu hukumnya. 3. Karena terpaksa. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab sunnah-sunnah ibadah puasa. Apa sajakah sunnah-sunnah itu? Pengertian sunnah itu apa? Yaitu jika dikerjakan maka mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Jika sudah pasti masuknya waktu maghrib, sudah terdengar suara adzan, maka kita langsung menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Jadi sudah dengar adzan langsung kita minum atau langsung kita makan kurma. Ya. Pertama yang kita makan adalah yang manis-manis. Kalau misalkan tidak ada yang manis-manis, ya sesuatu seperti air. Jangan langsung minum minuman yang bersoda, jangan langsung makan makanan yang pedas. Karena lambung kita kan lagi kosong. Jadi kalau misalkan langsung dimakan yang berat, kaget lambungnya. Ya, akhirnya menimbulkan sakit perut.
Dan jika masih ragu apakah sudah masuk waktunya berbuka atau belum, maka haram hukumnya untuk berbuka. Tunggu sampai kita itu yakin sudah mendengarkan azan, kita itu yakin sudah terbenam matahari, maka langsung berbuka. Dan makruh hukumnya mengakhirkan berbuka. Jika dia yakin sudah masuk waktunya berbuka tetapi diakhirkan, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, sunah-sunah ibadah puasa yaitu makan sahur. Disunahkan makan sahur untuk diakhirkan, jadi tidak diawalkan. Kebalikannya dengan berbuka tadi. Kalau berbuka harus diawalkan, tapi kalau sahur harus diakhirkan. Sunnah hukumnya mendekati dengan subuh, misal seperti masih jam setengah empatan ya. Subuh sekarang kan jam 4 lebih ya, setengah 4 atau jam 3 itu sudah baik untuk melaksanakan sahur, sudah akhir makan ya. Sama nek sahur jam pinten? Sebelum tidur setengah 3 ya, pas sudah pokoknya sebelum tidur ya, nggak apa-apa, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Kalau ingin mendapatkan kesunahan ya sahur dekat-dekat subuh, jam setengah 3, jam 3. Adapun syarat mengakhirkan makan sahur adalah tidak membawanya dalam keraguan. Sama halnya tadi berbuka, tidak ragu dalam berbuka, sudah masuk waktunya maghrib atau belum. Nah sahur seperti ini juga tidak ragu apakah ini sudah subuh atau belum, karena jika ragu apakah masih ada waktu untuk bersahur atau tidak, lebih baik dia meninggalkan makan sahur kalau ragu ya. Jadi kayak misal sekarang dilihat jam sudah jam 4, tapi kok nggak dengar masjid ini, nggak dengar suara qiraat atau nggak dengar suara tarhim, ragu ini sudah subuh atau belum. Nah kalau sudah ragu seperti itu ya udah nggak usah makan sahur, ditinggalkan saja. Tapi kalau yakin oh ini masih belum subuh ini, nggak apa-apa, kita melaksanakan sahur. Kesunahan yang ketiga yaitu berbuka dengan buah kurma. Hikmahnya adalah kita berbuka dengan buah kurma karena buah kurma itu dapat mengembalikan kekuatan mata yang lemah yang disebabkan oleh puasa, sehingga kekuatan kita, energi kita dalam tubuh ini kembali dengan memakan kurma. Kalaupun tidak punya kurma, diganti dengan yang manis-manis, makanan manis lainnya. Kalau tidak ada, ya minum air biasa. Sunnah ibadah puasa yang keempat adalah membaca doa ketika berbuka. Setelah makan sedikit baru membaca doa, bukan sebelum atau sesudahnya, tetapi setelah dengar azan kita berbuka sedikit, misal minum atau makan kurma, baru membaca doa. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu itu. Yang kelima adalah mandi sebelum fajar. Jika dia ingin mandi dari hadas besar, misalkan mau suci dari haid atau suci dari junub ya, nah itu disunahkan mandi sebelum fajar. Hikmahnya mandi sebelum fajar adalah agar dia menjalani ibadah puasa dari awal itu sudah dalam keadaan suci. Dan jika dia tidak mandi dalam menunaikan ibadah puasa tersebut dalam keadaan junub, maka tidak apa-apa karena junub itu adalah suci. Sunnah ibadah puasa yang keenam yaitu sholat tarawih. Disunahkan pada malam-malam bulan Ramadan untuk menunaikan sholat tarawih. Nah sholat tarawih ini adalah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Makanya kalau di waktu bulan Ramadan siang itu semuanya pada sepi, tapi kalau malam semuanya hidup, karena memang dianjurkan untuk meramaikan malam-malam bulan Ramadan. Bisa dengan sholat tarawih, bisa meramaikannya dengan membaca Al-Quran yaitu tadarus. Jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat dan dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Biasanya ditambahi dengan sholat witir 3 rakaat. Berarti jumlahnya adalah 23. Waktu sholat tarawih dimulai dari setelahnya sholat isya sampai terbitnya fajar shadiq.
Kesunahan ibadah puasa yang ketujuh yaitu sholat witir berjamaah. Sholat witir disunahkan dikerjakan pada malam Ramadan atau malam-malam lainnya. Akan tetapi di saat bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Ada 3 perbedaan sholat witir malam-malam lainnya dengan sholat witir di malam Ramadan. Perbedaan yang pertama yaitu disunahkan berjamaah. Jadi di malam Ramadan sholat witir disunahkan untuk berjamaah. Di malam lainnya boleh dikerjakan dengan munfarid, yaitu dengan sholat sendiri. Perbedaan yang kedua yaitu imam mengeraskan suaranya. Kalau di malam selain bulan Ramadan, imam tidak mengeraskan suaranya. Perbedaan yang ketiga yaitu membaca doa kunut dimulai pertengahan terakhir bulan Ramadan, yaitu biasanya dimulai tanggal berapa? 15 ya. 15 Ramadan sampai akhir itu ditambahi dengan bacaan kunut. Ada 3 perbedaan, apa saja itu? Yang pertama, disunahkan berjamaah. Yang kedua, imam mengeraskan suaranya. Dan yang ketiga, membaca doa kunut di pertengahan bulan Ramadan. Paling sedikit sholat witir adalah 1 rakaat, sedangkan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Akan tapi makruh ya kalau dilaksanakan sholat witir 1 rakaat setiap harinya. Sunnah ibadah yang ke-8 yaitu membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu banyak di masjid-masjid, musola, di rumah-rumah, semuanya mengadakan tadarus. Karena memang di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang paling afdol membacanya yaitu dengan tadarus, yaitu membaca bersama-sama. Sunnah ibadah puasa yang ke-9 yaitu bersedekah. Sesuai dengan nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan yang perluasan, ya kan? Bulan perluasan yaitu bulan untuk bersedekah, mengeluarkan rezeki kita. Sehingga sedekah di bulan Ramadan itu paling afdolnya sedekah. Tidak usah muluk-muluk sedekahnya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu memberikan air minum, ya udah kasih air minum. Oke. Kalau kita mampunya memberikan makanan, kasih makanan. Kalau kita mampunya memberikan uang, ya udah sedekah dengan uang. Kalau tidak punya, tidak mampu, ya udah sedekah dengan tenaga. Ya. Contohnya seperti apa kalau sedekah dengan tenaga? Membantu orang lain, membantu nyiapkan buka puasa, membantu nyiapkan sahur. Nah, itu adalah sedekah juga. Sunnah ibadah puasa yang ke-10 yaitu beriktikaf. Iktikaf adalah tinggal di dalam masjid. Walaupun selain bulan Ramadan, iktikaf itu tetap hukumnya sunnah. Tetapi dalam bulan Ramadan itu lebih diutamakan. Karena memang di bulan Ramadan setiap pahala itu dilipat gandakan. Sehingga semua perbuatan baik ibadah semuanya lebih afdol dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, jangan nanggung-nanggung kalau ingin melaksanakan ibadah, mumpung kita masih di bulan Ramadan, perbanyak semuanya. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat sunnah. Terlebih beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdol. Dan juga kita diperintahkan untuk lebih giat dalam beribadah di malam-malam bulan Ramadan dengan niatan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu tadi adalah sunnah-sunnah ibadah puasa. Ada 10 ya. Apa saja? Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, makan sahur. Yang ketiga, berbuka dengan buah kurma. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan 10. Selanjutnya masuk ke bab makruh ibadah puasa. Makruh pengertiannya adalah jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya ibadah makruh ini adalah ibadah yang dibenci oleh Allah. Jadi kita kalau bisa, sebisa mungkin kita tinggalkan ibadah makruh. Yang pertama, makruh ibadah puasa adalah hijamah bekam. Melakukan hijamah
hukumnya makruh karena hal itu dapat melemahkan badan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, berbekam di saat berpuasa itu membatalkan puasa. Makruh yang kedua, mencicipi makanan. Mencicipi makanan atau minuman jika diperlukan hukumnya adalah tidak makruh atau mubah. Akan tetapi jika tidak diperlukan maka hukumnya adalah makruh. Misalkan kita sedang masak, di satu keluarga itu nggak ada yang berhalangan atau tidak ada anak kecil. Dengan terpaksa kita sendiri yang harus mencicipinya, maka boleh, tidak makruh hukumnya. Tetapi jika dalam satu keluarga itu ada yang berhalangan, tidak berpuasa atau ada anak kecil, kemudian kita mencicipi, maka itu hukumnya makruh karena ada orang lain yang bisa mencicipinya dan tidak terpaksa kita untuk mencicipi. Dan jika menelan makanan itu tanpa sengaja dikarenakan mencicipi makanan yang memang diperlukan, maka tidak batal puasanya. Tetapi jika tidak perlu kita untuk mencicipi, maka batal puasanya. Ya, kayak tadi contohnya ya, kalau kita tidak terpaksa untuk mencicipi karena memang ada yang berhalangan tidak berpuasa, kemudian kita mencicipi dan makanan yang kita cicipi itu masuk ke dalam tubuh kita, itu dapat membatalkan puasa. Sebaliknya, kalau terpaksa kita untuk mencicipi karena tidak ada orang lain selain kita, nah, maka makanannya itu masuk ke dalam tubuh kita, hal itu tidak membatalkan puasa. Makruh ibadah puasa yang ketiga yaitu menyikat gigi. Apabila menyikat gigi setelah masuknya waktu zuhur, maka hukumnya makruh. Menyikat gigi ini bisa dengan memakai odol ataupun tidak, bisa dengan bersiwak ya. Nah, itu hukumnya makruh jika kita lakukan setelah melewati waktu zuhur. Hikmah dimakruhkannya karena menyikat gigi akan menghilangkan bau mulut. Karena biasanya setelah masuknya waktu zuhur itu mulut akan berubah pada waktu itu. Dan jika kalian menyikat gigi setelah masuknya waktu zuhur, kemudian odolnya itu atau air yang kita gunakan untuk berkumur masuk ke dalam tubuh kita, maka hal itu membatalkan puasa. Nah, itu tadi makruh-makruh ibadah puasa. Ada 3. Yang pertama yaitu hijamah, yang kedua mencicipi makanan, dan yang ketiga adalah menyikat gigi. Adab-adab berpuasa. Berpuasa itu juga ada sopan santunnya. Semua hal perbuatan itu ada sopan santunnya. Nah, di sini kita membahas sopan santun dalam keadaan berpuasa itu apa saja. Yang pertama adalah mencegah mata kita dari penglihatan yang haram, karena hal itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua yaitu menjaga lisan kita dari ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah. Menjaga lisan kita dari ghibah, menjaga lisan kita dari berbohong, adu domba, atau yang lainnya, ya, mencaci, berkata kotor. Nah, itu usahakan kita jaga lisan kita di saat berpuasa. Yang ketiga yaitu menjaga telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang haram, ya, dijaga. Jadi semua, bukan hanya mulut kita yang kita jaga untuk tidak makan, hati kita yang kita jaga untuk tidak melakukan hawa nafsu, tetapi semua anggota tubuh juga kita jaga. Mata kita jaga ya, untuk tidak melihat hal-hal haram. Mulut kita jaga untuk tidak berkata hal-hal yang tidak baik ya. Telinga kita jaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang haram. Semua anggota badan kita jaga, tangan, ya, kaki, semuanya. Yang keempat, menjaga semua anggota badan dari perbuatan maksiat, terutama perut. Jangan sampai perut kita kemasukan dengan barang-barang yang haram ataupun syubhat. Diibaratkan kalau misalkan kita berpuasa kemudian kita makan makanan haram, ibaratnya itu seperti ini. Kita bangun gedung sangat tinggi, ya kan? Nah, gedung ini adalah puasa kita. Kemudian kita makan makanan haram.
Nah, gedung ini dengan sengaja kita robohkan. Nah, kayak gitu. Sehingga pahala puasa kita yang sudah kita bangun tinggi hilang seketika karena makanan yang haram. Adab yang kelima yaitu berbuka dengan makanan sekedarnya, tidak berlebihan. Ya. Bukan karena untuk menuruti hawa nafsu. Nafsu itu memang tidak ada habisnya, nggih. Jadi tidak usah dituruti terlalu banyak. Buka dengan sekedarnya, makan, minum. Misal kalau kalian punya camilan ya, nyamil, tidak usah terlalu banyak. Kalau misal berbuka berlebihan itu bakalan menyebabkan tubuh ini malas, ngantuk, sehingga tidak melaksanakan sholat tarawih. Allahu a'lamu bishawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.